Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah, terdengar suara kokok ayam, burung, angin dan buah-buahan yang ranum-ranum bertempat di kediaman Ustadz Husein Alatas. Di sini juga kita kedatangan tamu dari Yogyakarta ya, dari Joko Keren, ada Ustadz Saifuddin yang suka berdakwah ke Gunung Kidul, ada Pak Wafi dari Pamulang, ada juga Ustadz Adi dari Garut, Ustadz Ali Ismail dari Kendal, ada Chandra, ada Bima, dan Ondi Saputra di kamera. Oke, kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas, dan kita akan mengambil tema yang kedua ini ya, Al-Wala wal-Bara, loyalitas kepada Allah berlepas dari selain Allah. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Alfan. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Husein Alatas sebagai pengantar dari tema kita Al-Wara wal-Bara, loyalitas kepada Allah berlepas diri dari selain Allah, akan disampaikan oleh Ustadz Alfan. Kepada Ustadz Alfan, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amaddal amanah wa ballagha risalah addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man hasunat fil islami af'aluh. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda, pemirsa televisi Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim dimanapun suara ini terdengar dalam ruangan Anda, yang senantiasa mengajak menyeru untuk mentadabburi kitab suci Al-Quran yang merupakan sebagai panduan kehidupan kita semua, dan juga menyeru supaya kita menghidupkan akal sehat kita dengan mentadabburi ayat-ayat yang berada di sekitar kita, yakni alam semesta ini. Karena ketika kita berbicara ayat, maka ada dua macam ayat. Ada ayat suci Al-Quran, tetapi ada ayatul kauni, ada ayat-ayat alam semesta ini. Termasuk ayat-ayat semesta ini, diri kita adalah bagian dari ayat-ayat alam semesta ini, yang merupakan diri kita berdiri di atas maha keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, eksistensi dari rahmah, ma'unah serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terwujudlah kita ini. Maka kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan yang Allah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh sangat sempurna perciptaan manusia ini. Dari fisik dia terdiri dari tubuh yang kasar, mempunyai kulit, darah, susunan tulang berulang, akal dan perasaan, merupakan suatu ciptaan yang sangat sempurna sekali. Dan juga ditempatkan oleh Allah di alam semesta ini yang begitu luar biasa keadilan, yang menunjukkan kemahakuasaan dan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
siang dan malamnya, planet-planetnya, udaranya. Begitupun kita membutuhkan sesuatu, makanannya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu cuma-cuma gratis. Kita membutuhkan oksigen nggak perlu membayar, kita membutuhkan nitrogen tidak perlu membayar, kita memerlukan daging tidak perlu menumbuhkan sendiri, semuanya Allah yang berperan aktif dan menyediakannya. Maka sudah selayaknya kita yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sangat sempurna ini, sudah seharusnya meletakkan loyalitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlepas diri dengan segala sesuatu yang tidak terikat, justru destruktif, menghancurkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nanti tanyakan, bagaimana caranya kita meletakkan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Ada nggak simpul-simpul yang harus kita letakkan loyalitas kita di zaman sekarang ini? Misalkan berupa ulama yang kita ketahui katanya al-ulama warasatul anbiya, berupa para aktivis Islam, berupa penyeru berdakwah li'ila'i kalimatillah, atau kepada ormas atau kepada kumpulan masyarakat. Apakah mana nih yang harus kita letakkan loyalitas kita, dan kepada siapa nih, kepada apa nih kita harus meletakkan barok kita sebagai manusia, sebagai insan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita mempunyai akal, mempunyai intuisi, yang itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana loyalitas kita sematkan, dan kepada barok kita lepaskan. Sebagai muqaddimah, sebagai pengantar, sebagai pendahuluan, seperti itu narasinya. Insya Allah nanti Ustadz kita akan memberikan pencerahan bagaimana kita mempergunakan akal sehat kita, mempergunakan seluruh kenikmatan kita. Fasilitas merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya fasilitas ini diberikan bukan hanyalah untuk kita adigang-adigung, untuk sekarepe dewe, untuk semaunya sendiri, tetapi Allah menyematkan jika kita ingin selamat, di situ Allah tuntut loyalitasnya, dan di situ juga Allah tuntut untuk baroknya. Maka tema kali ini judul materinya adalah loyalitas dan barok, artinya barok dan loyalitas. Oleh karenanya, supaya menyingkat waktu, kita berikan waktu dan kesempatan kepada beliau bersama, guru kita bersama, yakni Ustadz Husain Al-Atas. Falyafadhal mashkuran Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Ustadz Alfan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, tamu kita Ustadz Saifuddin dari Jogja, begitu pula Bapak Wafi, juga ada Ustadz kita ini yang lama tidak berjumpa, murid Mbah Maimun, kemudian semua kru Rasil yang menemani kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kepada seluruh anak bangsa apapun agamanya, bersama-sama kita berjuang untuk mencari kebenaran.
Karena kebenaran merupakan dambaan dari setiap orang yang bijak, yang sadar. Karena dengan kebenaran manusia akan dapat hidup benar. Tapi di saat dia menyimpang dari kebenaran, maka kemanapun dia akan pergi, maka dia akan terlunta-lunta dalam kesesatan, menjadi teman dan mitra syaitan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kepada seluruh ikhwan, akhwat, bapak ibu yang berkontribusi untuk media perjuangan ini, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada pagi hari ini di bawah naungan Al-Quran melanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu di seputar tema dan maudhu al-wala wal bara. Al-wala wal bara ini merupakan hal yang betul-betul merupakan esensi dari agama kita. Kalau ada seorang mengaku dirinya beriman pada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, tapi tidak memiliki wala kepada Allah dan berlepas tangan dari selain Allah yang bertentangan dengan Allah, maka orang semacam ini keislaman, keimanannya tidak memiliki nilai sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang laki-laki mengaku mencintai seorang wanita, tapi tidak punya kepedulian, perhatian, rasa sayang, sikapnya terhadap wanita tersebut sama dengan wanita yang lain, maka dengan sendirinya kita pastikan bahwa laki-laki tersebut tidak mencintai wanita tersebut. Seorang ayah, ibu yang cinta pada anaknya, kita perhatikan bagaimana pengorbanan beliau, bukan hanya setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan setelah anaknya dewasa pun, setelah berumah tangga, kalau anak mereka terganggu, hati mereka betul-betul akan apa? Akan lebih terganggu dibandingkan anak-anak mereka. Lalu kita bertanya, Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam raya dengan seluruh isinya, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita yang lahir maupun yang batin. Semua nikmat yang ada pada kita adalah anugerah dari Allah. Dari ketiadaan Allah menciptakan kita. Lalu Allah yang memuliakan keberadaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat derajat kita atas makhluk-makhluk yang lain di muka bumi. Di mana Allah perintahkan bukan hanya buminya, bukan hanya tumbuhan hewannya untuk melayani kita, matahari, bulan pun melayani kita. Lalu kita bertanya, apa yang kita berikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita berikan untuk Allah atas semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Dengan sendirinya tidak cukup hanya kita mengatakan, aku beriman kepadamu ya Allah, bahwa Engkau adalah pencipta kami yang melimpahkan rizki kepada kami. Tapi yang dituntut oleh Allah adalah kita menyerahkan wala kita secara total kepada Allah. Di mana yang berada pada apa? Pada urutan pertama tertinggi dalam kecintaan kita adalah Allah. Sedangkan kecintaan kita kepada selainnya harus kecintaan yang sejalan dengan keridhaan Allah. Pada saat kita mencintai sesuatu bertentangan dengan keridhaan Allah, berarti apa? Kita telah merusak sebahagian dari wala kita. Jadi seorang mukmin akan meletakkan cintanya yang tertinggi kepada Allah, sedangkan kecintaannya kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada harta benda dunia ini, semua merupakan kecintaan yang berada di jalan Allah dan dalam keridhaan. Baru ini namanya bukti apa? Wala. Nah, di samping wala yang kita persembahkan untuk Allah, juga apa? Mengharuskan kita untuk berlepas tangan dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembah Allah, satu-satunya yang kita sembah. Kita harus berlepas tangan dari selain Allah. Jadi menyembah Allah tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Kita beriman kepada kitabnya. Dengan sendirinya kitab ini menjadi pedoman hidup kita yang kita utamakan. Dan kita tidak akan menerima selain dari kitab ini yang tidak sejalan. Kalau kita menerima sesuatu yang tidak sejalan dengan kitab Allah, maka akan merusak wala kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kitab yang datang dari sisi Allah
yang diturunkan dengan ilmu Allah akan disamakan dengan apa yang datang dari makhluknya. Tidak mungkin sama manusia dengan patungnya. Manusia dengan patung lilin atau patung tanah yang dibuat sama enggak? Begitu juga. Tidak mungkin sama ilmu yang langsung datang dari Allah dengan ilmu dari hasil pemahaman manusia. Pemahaman ini bisa salah. Oleh karena itu membutuhkan furqan, membutuhkan mizan. Nah, mizannya adalah Al-Quran. Karena orang tidak luput dari kesalahan. Nabi sepanjang hidupnya selalu menyampaikan Al-Quran dan menjalani Al-Quran, dan akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau tidak pernah mengutarakan, menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, wala kita kepada Rasul tidak terpisah dari wala kita kepada Allah, wala kita juga kepada kitabnya. Ada tidak keterangan dari Al-Quran yang membenarkan Nabi untuk tidak mengikuti Al-Quran? Tidak. Yang ada malah Allah menegaskan pada Nabinya, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Putuskan sesuai dengan apa yang Allah turunkan, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Setelah itu Allah mengatakan apa? Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspada, jangan sampai mereka memalingkan kamu dari sebahagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Turunkan kepadamu. Jadi Nabi adalah manusia yang betul-betul terdepan dalam menjalankan perintah Allah, yang terjauh dari larangan Allah. Maka kita dapat memahami sunnah-sunnah beliau melalui perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, bimbingan tuntunannya, itu merupakan sunnah Nabi. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan hal yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Karena Nabi orang yang terjauh dari larangan tersebut. Maka dari sini kita membangun semua wala kita. Wala kita ya, semua dibangun mengorbit di sekitar wala kita kepada Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita mencintai ayah ibu kita, istri kita, anak-anak kita dalam hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Kita mencintai mereka bukan syirik, tapi di saat kita mencintai mereka dengan membelakangi Allah, ini yang merupakan petaka bagi kita semua. Kita bekerja di bawah naungan organisasi, boleh, dengan syarat organisasi tersebut ya, perjuangannya mengajak kita kembali kepada Allah, hidup dengan tuntunannya. Tapi kalau kita lebih mengutamakan organisasi, partai, mazhab dengan membelakangi Allah, maka berarti kita menyembah berhala. Kita telah mengangkat berhala-berhala yang kita sembah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Syafi'i tidak pernah mengajak orang kepada dirinya, tapi mengajak manusia kepada Allah. Bahkan yang lebih mulia dari Imam Syafi'i, yang lebih mulia dari sahabat Nabi, ud'u ila sabili rabbik, ajak ke jalan Tuhanmu. Dalam surat Yusuf, Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan, qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Apa jalan yang Rasulullah umumkan? Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku mengajak ya, kepada Allah ala basirah. Apa basirah? Basirah kitabnya. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Karena arti basirah ini adalah burhan-burhan, bukti-bukti ya, yang terang benderang ya, yang jelas, yang tak terbantahkan kebenarannya. Basirah beda dengan basar. Kalau basar pandangan mata. Tapi kalau basirah itu apa? Nur yang menerangi jiwa kita, kalbu kita dan akal kita, yaitu Al-Quran. Jadi aku mengajak manusia kembali kepada Allah ala basirah. Maksudnya apa? Ala kitabillah alladhi huwa basiratun min indillahi tabaraka wa ta'ala. Di atas kitab Allah yang merupakan basirah yang datang dari sisi Allah. Ana wa manittaba'ani, itulah aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, aku sekali-kali bukan orang musyrik. Berarti orang yang mengikuti Rasul yang bagaimana?
Yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada Syiah, bukan mengajak kepada Sunnah, bukan mengajak kepada apa? Salafi, bukan mengajak kepada NU, bukan mengajak kepada apa? Muhammadiyah atau Persis, ya. Tapi mengajak kepada Allah. Nah, kalau pimpinan-pimpinan NU mengajak umatnya kepada Allah, sejalan dengan prinsip tadi. Kalau pimpinan Muhammadiyah mengajak kepada Allah, sejalan dengan prinsip tadi. Begitu juga kalau pimpinan Persisnya atau Salafinya. Tapi kalau mereka mengajak kepada kelompok mereka, maka mereka mengajak manusia menuju jurang api neraka. Oleh karena itu, untuk menghindari benturan, pertentangan, dan konflik di antara umat yang memiliki organisasi yang bermacam-macam, harus betul-betul bersama menyatu loyalitas mereka untuk Allah, baru mereka akan bersatu. Oleh karena itu Allah dalam surat Al-Baqarah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian manusia ada yang mengangkat, menciptakan, mengadakan. Berarti buatan siapa nih? Buatan manusia kan? Ada yang mengangkat, mengadakan, menciptakan selain dari Allah, tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah. Bahkan kebanyakan dari mereka mencintainya lebih daripada cinta mereka kepada Allah. Kalau mereka dihadapkan antara petunjuk Allah dan ajakan selainnya, mereka lebih menyambut ajakan selainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman dengan tegas cinta mereka lebih besar kepada Allah. Nah, begitu cinta kita lebih besar kepada Allah, kecintaan kepada yang lain tidak akan dapat merusak kita. Betul tidak? Kita cinta kepada Allah lebih besar. Cinta kepada ayah ibu kita, kepada anak kita, istri tidak akan merusak kita. Tapi begitu cinta pada anak lebih besar, cinta pada istri lebih besar, cinta pada ayah ibu lebih besar, cinta kepada diri sendiri lebih besar, cinta kepada dunia lebih besar daripada apa? Kepada Allah. Pasti kecintaan ini akan membuat kita mengikuti syaitan, bukan mengikuti Allah. Cinta pada kelompok, pada partai, pada sekte, pada mazhab lebih besar, petaka. Ini yang kita sayangkan, kenapa para ulama bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak untuk apa? Untuk berkelompok-kelompok, bergolong-golongan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengingatkan, waspada, hati-hati. Itu bukan golongan kita tuh. Padahal sama-sama yashhad an la ilaha illallah. Untuk memperbaiki yang salah, bawa ayat-ayat Allah, bacakan padanya. Bukan kalian cerca, bukan kalian maki. Karena cacian makian bukan mengobati, malah apa? Menambahkan penyakit semakin parah. Jadi orang-orang yang beriman, mereka akan lebih cinta kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Seandainya orang-orang zalim ini yang lebih mengutamakan selain Allah, atau menyamakan Allah, atau menyamakan yang lain dengan Allah, mereka bisa menyaksikan. Seandainya mereka betul-betul menyaksikan, ketika mereka menyaksikan azab Allah, dan Allah maha pedih siksanya, mereka tidak akan melakukan semua ini. Cuma sayangnya mereka sedang dalam mimpi pada saat ini. Mimpi tinggal di rumah-rumah yang mewah, kendaraan mewah, berkumpul bersama anak istri mereka, keluarga mereka, dalam naungan partai mereka yang menghidupi mereka. Mereka beranggapan ini semua akan kekal bersama diri. Kalau mereka tahu di saat azab datang di hadapan mereka, mereka menyaksikan betapa pedihnya siksaan Allah, niscaya mereka tidak akan lakukan ini. Oleh karena itu Allah gambarkan pada saat itu bagaimana keadaan orang-orang yang telah mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah. Idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika yang diikuti para pemimpin, para imam, mau imam madhab, imam golongan, ya, mau imam sekte, imam partai, ya. Ketika imam-imam yang mengajak kepada selain Allah atau yang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berlepas tangan dari para pengikutnya. Ketika mereka-mereka yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya. Sakit hati enggak? Di dunia mereka mengajak, berkampanye, di akhirat mereka lepas tangan.
wara'aul adab, tahu mereka menyaksikan adab di depan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, seluruh sebab kesempatan telah putus, telah berakhir, nggak ada kesempatan untuk balik. Wa qala alladzina taba'u, orang-orang yang menjadi pengikut berkata apa? Lau anna lana karratan lana tabarra'a minhum kama tabarra'u. Fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minhum. Lau anna lana karratan fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami punya kesempatan untuk kembali ke dunia. Karrah di sini ya, berarti raja'ah. Kalau punya kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan bercuci tangan dari mereka sebagaimana mereka juga bercuci tangan dari kami. Nah sekarang di dunia diajak untuk berlepas tangan, nggak mau sama sekali menolak, ya. Lebih mengutamakan fanatismenya. Jangan menyesal sampai di akhirat kalian akan berlepas tangan dari pemimpin-pemimpin yang sekarang kalian ikuti di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan di hadapan mereka pada saat itu amal-amal mereka hasarat. Hasrah itu penyesalan yang dalam. Kalau hasarat apa? Penyesalan yang terus-menerus tiada akhir. Dia menyesali kebodohan dirinya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba saya nggak menjadikan fulan sebagai kekasih saya. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari zikir. Apa zikir? Quran. Dia telah menyesatkan aku dari kitab yang Allah turunkan sebagai zikir setelah sampai kepadaku. Pada saat tersebut Allah gambarkan yauma ya'abdu dzalimu ala yadayhi, ya, ketika orang yang zalim menggigit jarinya. Penyesalan yang mendalam. Oleh karena itu yang beriman, yang menyampaikan risalah Allah, jangan terburu-buru, jangan terbawa marah emosi. Kalau dia menyampaikan risalah Allah, sampaikan apa adanya, jangan terbawa emosi. Karena yang tidak dijumpai di sini akan dijumpai di hari akhir nanti. Balasan di hari akhirat jauh lebih mengerikan. Nah, kita harapkan dengan sikap lemah lembut dan bijaksana memberikan maaf, orang-orang yang masih belum berpikir bisa berpikir, sadar kembali pada Allah. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Hasarat yang terus akan menyelimuti mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Nah, kembali kita berbicara mengenai kata al-wala wal bara. Ini dua hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Seorang masuk ke dalam Islam, apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la bara. Asyhadu an la ilaha itu bara. Illallah, ya. Wala. Jadi kalimat tauhid ini berisikan bara dan wala. Pertama kita harus berlepas tangan, ya. Menafikan apa? Ketuhanan dari selain Allah. Kemudian kita hanya mengakui, menerima, mengimani, meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan kita, la syarika. Kalau kita hanya mengatakan aku bersaksi bahwa Allah Tuhanku tanpa bara, sah nggak? Tidak. Jadi la ilaha illallah pertama menunjukkan bara kita, baru setelah itu wala kita. Oleh karena itu turun dua surah dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh Nabi, dan Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk membaca. Yaitu satu surah yang turun khusus, ya, untuk apa? Menegaskan al-bara. Satu surah turun menegaskan al-wala. Itu suratul Kafirun dan suratul Ikhlas. Kalau kita mendengar bacaan Rasul, tidak pernah Rasul kalau baca Al-Kafirun tidak membaca Al-Ikhlas. Dan selalu dimulai dengan Al-Kafirun, baru Al-Ikhlas. Kenapa dimulai dengan Al-Kafirun dulu? Karena kita bersihkan ladang kita, baru kita menanam. Bagaimana wala kita mau diletakkan, ya, di apa? Di tanah yang telah penuh dengan alang-alang. Jadi qul, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Kita tahu kata kafir
Sama dengan bahasa Inggris cover. Menutupi. Cover kan artinya menutupi. Ya. Karena kafir itu yang menutupi kebenaran dengan keingkaran, sudah tahu benar masih menolak. Sudah sampai keterangan dari para utusan Allah, tapi dia menolak untuk menerima. Kalau belum pernah menerima petunjuk, tidak dikatakan kafir. Bisa dikatakan musyrik, dia mempersekutukan Allah. Tapi belum dikatakan kafir sampai dia menolak kebenaran. Dan kata kafir ini bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang menyembah berhala. Ahli kitab juga bisa masuk dalam golongan apa? Kalau mereka tahu kebenaran, mereka menolak, mereka kafir. Begitu juga orang Islam tahu kebenaran, keharusan untuk mengikuti petunjuk Allah dalam kitabnya, dan dia merupakan rukun iman, dia menolak untuk mengikuti, ya masuk dalam kategorinya. Wa may yakfur bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini merupakan penegasan dari Allah, bukan kata Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Allah berikan 3 sifat bagi orang yang menolak untuk menghukum dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan. Berarti apa? Ini ditujukan pada mereka yang punya otoritas, punya kemampuan untuk menegakkan hukum. Tapi kalau awam di masyarakat di bawah ini apa? Mereka dikenakan hukum yang tidak sejalan dengan hukum Allah Ta'ala, bukan kemauan dia. Dia hanya sebagai rakyat yang tidak punya kekuatan. Dia tidak terkena. Tapi yang punya otoritas untuk menegakkan hukum, untuk merumuskan hukum, dari mulai DPR-nya sampai hakim-hakimnya, jaksanya, bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau mereka lakukan semua itu dengan pilihan mereka. Pasti orang mengatakan Ustadz Hussein ekstrim. Saya terima tuduhan tersebut karena kata ekstrim ukurannya adalah apa? Ukurannya adalah apa? Ukurannya bukan Al-Quran. Mereka mengatakan kita ekstrim karena ukurannya bukan ukuran yang datang dari Allah dan agamanya. Ukuran yang datang dari mana? Dari hukum-hukum yang bersumber dari kalian. Kalian katakan ekstrim, ya. Sebetulnya yang kalian tuju bukan saya, tapi Al-Quran, kitab yang berisikan faham-faham ekstrim. Itu merupakan fakta. Seperti Allah bilang, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Mereka enggak mendustakan engkau, wahai Rasulullah, walakinna dhalimina biayatillahi, walakinna dhalimin biayatillahi yajhadun. Tapi orang zalim, mereka yang sudah biasa berbuat zalim, yang biasa korupsi, yang biasa khianat, yang biasa mengumbar hawa nafsunya, enggak seruka dengan Quran. Tapi kalau Quran bisa kompromi dengan mereka, mereka bilang ini baru ajaran yang ideal. Betul enggak? Jadi jangan orang-orang Islam merasa dipojokkan, direndahkan dengan tuduhan ekstrim karena keluar dari garis yang mereka buat. Baru kita bersedih, berduka kalau kita dikatakan ekstrim karena keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ekstrim tergantung tolak ukurnya apa. Sayang, sungguh sayang manusia tidak menyadari bahwa besok mereka akan dipanggil. Dulu waktu Pak Harto berkuasa, orang beranggapan seolah Pak Harto ini akan hidup kekal. Tanpa disadari, Pak Harto juga begitu. Akhirnya Pak Harto yang gagah muda, ya, yang memberantas G30 SPKI, yang ditakuti, sampai dehemnya orang takut, ternyata apa? Berubah menjadi loyo. Dulu Bung Karno yang dibaiat sebagai presiden seumur hidup, proklamator, ya, kemerdekaan negeri kita, bicara di hadapan PBB dengan gagah berani. Ternyata apa? Bahkan dikelilingi wanita-wanita cantik, asal dia menunjuk, langsung dikirimkan ke tempatnya. Ternyata apa? Loyo, masuk penjara, sampai menghembuskan nafasnya terakhir. Kalau kita lihat waktu dia di penjara, diasingkan sama beliau berkuasa, kelihatan betul-betul apa kontras sekali. Betul enggak? Kita saksikan juga bagaimana hari ini sekalian orang-orang yang tadinya dibesar-besarkan, katakan Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur juga pergi. Kemudian Ibu Mega jadi presiden, digantikan. Kursi yang dulu hangat diduduki oleh orang lain. Kemudian kita saksikan SBY juga 2 periode, dia meninggalkan kursi tersebut, kursinya masih seger, orangnya sudah loyo. Betul enggak? B.J. Habibie seorang apa?
seorang yang dikenal sebagai seorang apa? Saintis, ya, yang betul-betul apa? Menguasai bidang pesawat dengan baik, sampai dia mempunyai andil dalam pembuatan sayap pesawat. Ada saham dia dengan kecerdikan dia. Pada akhirnya juga dipanggil oleh Allah. Siapa yang nggak akan pergi? Kita semua ini, semakin kita angkuh, semakin sombong dan ingkar, semakin mengenaskan pada saat kita pergi meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita bertawadhu di hadapan Allah, kita menyerahkan wala kita kepada Allah, meletakkan Allah sebagai apa? Sebagai kecintaan kita nomor satu, maka kecintaan kita pada yang lain tidak akan membahayakan kita. Tapi sayang, kita telah apa? Telah dikacaukan oleh kecintaan-kecintaan kepada selain Allah yang melebihi kecintaan kita pada Allah. Kalau kita bilang ini kan dilarang oleh Allah, habis kita nggak enak sama temen. Kalau saya tolak bagaimana? Entah dijauhin saya. Dia lebih suka dijauhin oleh Allah daripada dijauhkan oleh teman. Ini merupakan hal yang menyedihkan. Oleh karena itu, seperti seruan Bapak Jokowi, kita harus melakukan revolusi mental. Ini harus kita sambut. Dan revolusi mental yang terbaik dengan kita apa? Mengembalikan kepada kitab Allah yang tidak mungkin salah. Kecuali kalau mereka ragu pada kitab Allah. Atau mereka beranggapan kitab Allah cuma dibaca buat yasinan malam Jumat saja. Atau dibaca pada saat pembukaan acara. Tapi selebihnya kita letakkan di atas rak tanpa kita pedulikan. Jadi suratul Kafirun ini dengan tegas Allah perintahkan kita ya, untuk mengumumkan. Orang mengatakan ini kan untuk Rasul. Untuk Rasul sebagai pemimpin yang menerima kitab ini. Tapi ini kata perintah di sini ditujukan untuk setiap orang yang mendengar dan sampai padanya. Kalau dia mengaku dia punya loyalitas hanya untuk Allah dan dia berlepas tangan dari selain Allah, dia wajib untuk meresapi hal ini. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang yang kafir, yang ingkar. Orang-orang kafir sini siapa? Ada yang mengatakan itu kan untuk orang-orang musyrik saja. Tidak, mencakup orang-orang musyrik dan termasuk juga para ahli kitab yang ingkar. Allah berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Dan kita ini termasuk dalam ahli kitab yang menerima kitab dari Allah. Kalau dulu pada masa Rasul ditujukan pada Yahudi Nasraninya, ya, sekarang kita juga banyak yang berperilaku seperti orang Yahudi Nasrani yang mengabaikan, meninggalkan kitab, bahkan menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya. Jadi katakan wahai orang-orang yang kafir, yang ingkar. Ini berlaku untuk orang musyriknya, ya, berlaku untuk ahli kitabnya, termasuk kita semua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Yang aku sembah hanya Allah. Yang aku utamakan adalah Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'bud. Apa yang kalian sembah bukan apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma'abatun. Kemudian menanggapi yang tadi. Apa yang kalian sembah bukan apa yang aku sembah, dan apa yang aku sembah bukanlah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Setelah itu lakum dinukum waliyadin. Walaupun demikian kami tidak akan memaksa kalian, tidak akan mengganggu kalian. Silahkan kalian sembah apa yang kalian sembah dengan pilihan kalian. Bagi kami apa yang kami sembah, dan kami berlepas tangan dari apa yang kalian sembah. Jadi pertama kan barok dulu. Barok. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu jelas sekali baroknya. Dan apa yang kalian sembah bukan apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Berarti tidak ada sama sekali perintah untuk memaksa orang masuk ke dalam Islam. Tapi menegaskan bahwasannya yang tidak sejalan dengan ajaran Allah ini, penyembahan terhadap selainnya merupakan kekafiran, ini kita ucapkan tanpa tendeng aling-aling. Karena kalau sampai kita di sini tidak bersikap tegas, antara iman sama kekafiran akan bercampur menjadi satu. Jadi pemerintah tidak perlu sama sekali merasa takut dengan kita membaca suratul Kafirun, menegaskan bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah.
dan aku bukan menyembah apa yang kalian sembah. Berarti kita akan melakukan agresi, serangan, intimidasi terhadap yang berbeda agama? Tidak. Allah perintahkan kita untuk berkata lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan pernah kalian meminta kepada kami untuk mengakui yang batil sebagai hal yang hak, atau yang hak mengatakan yang batil. Tidak. Jangan kalian meminta kepada kami untuk apa? Untuk mengakui dan membenarkan apa yang kalian sembah. Ini tidak mungkin sama sekali. Itu hak kami untuk meyakini, mengimani kebenaran yang datang dari Allah. Hak kalian untuk mengikuti apa yang kalian ikuti. Masing-masing tidak bertanggung jawab. Jadi bukan berarti kita bersikap arogan, ekstrim. Tidak, kita berdialog mencari kebenaran. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, kembali kita ulangi, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian sekali-kali tidak menyembah apa yang aku sembah. Walaupun kalian mengatakan semuanya sama, masing-masing menyembah Allah, tidak. Wala ana abidu ma abattum, dan saya juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma abud, kembali diulangi, dan kalian juga harus tahu bahwa kalian dengan cara ibadah kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada sama sekali apa? Tidak ada sama sekali toleransi dalam arti kita menerima dua-duanya sebagai kebenaran, tidak. Yang datang dari Allah itulah yang benar, yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah batil. Ini iman kita, keyakinan kita, tidak dibenarkan seorang pun menggugat. Setelah kita mengucapkan baru kita, baru apa? Qul huwallahu ahad. Lalu orang bertanya, kalau itu siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu sembah? Qul, katakan, Allahu ahad. Yang aku sembah adalah Allah yang ahad. Allah yang ahad, ya, yang berbeda dengan apa yang kalian sembah. Yang kalian sembah adalah makhluk-makhluk, ya, yang memiliki apa? Yang memiliki juga apa? Keserupaan dengan yang lain. Sedangkan yang aku sembah Allah yang menciptakan langit yang bumi, yang tidak berawal, tidak berakhir, dan dialah yang menganugerahkan kehidupan bagi seluruh makhluknya. Semuanya berasal daripadanya. Dialah yang kita sembah, Allahus Samad. Sebagaimana segala sesuatu berawal dari Allah, maka dia tempat kembali hamba-hambanya. Baik dalam memohon berlindung, begitu juga dalam mengambil tuntunan dan petunjuk serta pedoman hidup, kita ambil daripadanya. Karena dialah yang mengatur tatanan dan hukum di alam raya ini dan seluruh isinya. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan, dia akan diwarisi oleh Tuhan yang datang berikutnya nanti. Berarti kalau ada anak, ada apa? Ada cucu. Ini tidak bisa diterima sama sekali. Lam yalid, beliau tidak melahirkan. Tuhan yang menciptakan langit bumi, Tuhan yang ada pada masa Adam, sama Tuhan yang ada pada saat ini, yang ada pada masa akhirnya kehidupan dunia, yang akan menghisap kita, Tuhan yang ahad. Lam yalid walam yulad, dan dia tidak dilahirkan dari sesuatu dalam bentuk apapun. Tapi segala sesuatu berawal daripadanya, bukan berarti kelahiran, tapi sesuatu yang diciptakan, bukan kelahiran. Sedangkan dia juga bukan lahir dari sesuatu, tapi dia zat yang maha suci, yang maha agung. Laisa kamitslihi syai'un. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan dirinya. Ada sebahagian dari kalangan-kalangan yang memahami faham-faham yang menyimpang, mungkin dengan kebodohan atau dengan keluguan, mereka mengatakan perumpamaan antara manusia dan Tuhan atau alam raya dan Tuhan itu mirip dengan api dan obor. Api sumbernya, obor, ya, itu merupakan apa? Percikan dari api tersebut. Jadi setiap orang, ya, mengambil dari api tersebut. Begitu juga manusia, alam raya, tumbuh-tumbuhan, semuanya lahir dari api tersebut. Ini nggak benar. Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Hubungan antara alam raya makhluk dengan Allah adalah hubungan khalik dan makhluknya, bukan seperti api dan obor. Jadi hubungannya antara Allah dan alam raya ini adalah hubungan al-khalik dan makhluk. Beda. Tapi kalau api dan obor ada persamaan.
Sama-sama api kan? Sama-sama. Tapi kalau antara Allah sang Khalik dan makhluk nggak ada persamaan. Ini Khalik yang menciptakan, ya, yang tidak diciptakan, yang tidak berawal dari ini makhluk yang diciptakan. Beda. Jadi jelas dalam suratul Ikhlas ini Allah menjelaskan, ya, keharusan kita untuk berwala kepada Allah yang Ahad, la syarikalah. Kemudian Allahus Samad, dalam kembali berdoa, berlindung, juga dalam mengatur hidup kita, kita kembali kepada Allah As-Samad. Jangan mengaku Allah yang Ahad dan Allahus Samad, tapi kita mengambil cara hidup kita dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Sederhana, jelas, gamblang. Tapi sayang, orang bukan menempuh jalan yang lurus, malah memilih jalan yang meliuk-liuk, membingungkan, akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Saya bingung, kenapa coba umat Islam ini yang duduk di DPR bukan merumuskan hukum-hukum yang bersumber dari mana? Al-Quran. Dari Allah. Dengan sendirinya punya legitimasi yang lebih kuat, karena datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Omnibus Law dibuat sesuai dengan ketentuan Allah yang menegakkan keadilan, saya tertarik ucapan Mahfud MD kemarin. Keselamatan bangsa negara merupakan hukum yang mesti apa? Dikedepankan. Lalu saya bertanya, ini Omnibus Law ini yang dibuat ini kira-kira memperhatikan keselamatan bangsa negara apa tidak? Apakah keselamatan investor? Apakah keselamatan oligarki? Ini yang mesti ditanyakan. Rakyat harus diberikan penjelasan dalam hal ini. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, banyak kontradiksi kita jumpai. Kalau seandainya kebenaran harus disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan politik, hancur negara ini. Bangsa negara akan hancur. Kita ingin, ya, semua orang yang punya kepentingan menyesuaikan kepentingannya dengan kebenaran dan keadilan. Allah tidak pernah mengajak kita, ya, untuk meninggalkan kebenaran keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Keadilan di mana semua anak bangsa diperlakukan dengan sama, dengan penuh keadilan, hak-haknya betul-betul diberikan. Di hadapan hukum juga sama. Jangan di hadapan hukum berbeda. Kalau yang berbuat salah orang yang di atas, benar. Kalau yang berbuat salah orang yang di bawah, salah. Oleh karena itu saya bingung. Ketika ada perkumpulan massa dalam perkawinan yang diadakan Habib Rizik, mereka mengatakan bahwa ini apa? Ini salah. Tapi kerumunan yang dilakukan, ya, oleh apa? Oleh masyarakat pada saat pilkada, begitu juga pada saat apa? Pada saat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain, mereka anggap benar selagi kelompok ini loyal kepada pemerintah. Saya akui bahwasannya kerumunan massa pada saat pandemi ini siapapun yang melakukan salah. Tapi salah ini jangan apa? Tebang pilih. Jangan tebang pilih. Kalau seandainya jamaah yang menghadiri peringatan Maulid di tempat Habib Rizik salah, yang lain harus disalahkan. Hukum juga harus apa? Harus rata seperti air, walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Tapi kalau sudah hukum berbeda-beda, pasti akan menimbulkan rasa tidak puas. Rasa tidak puas ini yang akan menimbulkan apa? Menimbulkan keretakan pada bangunan bangsa kita. Tapi kalau hukum betul-betul dijalankan secara adil, saya kira semua akan menerima. Semua akan menerima. Mereka akan mengatakan, kami mengakui kami salah. Tapi kalau yang satu dihukum karena dekat sama penguasa, karena membela mereka, yang lain tidak dihukum, ya ini kebangetan namanya. Ini kebangetan. Jadi saya ingin al-bara' wal wala ini Ustadz, kalau misalkan kita realisasikan sekarang dengan banyaknya perbedaan, banyaknya ormas, banyaknya bermacam-macam madhab, kan mereka semua juga beralasan mereka mengikuti Al-Quran, Ustadz. Nah, sehingga di kalangan kita itu jadi susah membedakan mana sebetulnya yang mengikuti Al-Quran itu. Alangkah bagusnya kalau misalkan direduksi, disederhanakan, makna mengikuti Al-Quran itu bagaimana, Ustadz? Karena misalnya nih, yang NU mengikuti Al-Quran, yang Muhammadiyah mengikuti Al-Quran, dan yang lain-lain juga sama. Begitupun madhab-madhab itu juga sama mengikuti Al-Quran. Nah, untuk sederhananya kita itu menyikapi, bagaimana menyikapi yang seperti ini. Begitupun ormas-ormas ini. Dan halalkah
loyalitas kita letakkan kepada itu, Ustaz. Begini sekarang umat terbagi pada dua golongan. Ya. Masing-masing mengklaim mengikuti Quran dan Sunnah. Tapi bedanya, yang satu mengembalikan ya dirinya, pandangan hidupnya kepada Al-Quran, mendengarkan tuntunan dan petua Al-Quran apa adanya. Di saat dia melihat ada kesalahan pada diri diperbaiki. Oleh karena itu sikap dan pandangannya juga disesuaikan dengan Quran. Yang satu lagi mengklaim mengikuti Quran dan Sunnah, tapi Quran dan Sunnah disesuaikan untuk apa? Untuk menopang, membenarkan apa? Kepentingannya. Dua-duanya mengaku sebagai pengikut Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah benar, kan Allah jadikan Quran sebagai ukuran. Kalau mereka masing-masing mengatakan mengikuti Quran Sunnah, kita kembalikan coba kepada Al-Quran. Kita bertanya pada Al-Quran, jangan menggurui Al-Quran, tapi bertanya pada Al-Quran. Kita menafsirkan ayat-ayat Quran sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha menafsirkan Quran, mengaitkan ayat dengan ayatnya, bukan dari benak kita. Nah, kalau ada orang mengatakan, Ustaz Husain tentu punya keterangan salah, coba Rabbi zidni ilman walhiqni bis shalihin. Tapi kalau salahnya berdasarkan pandangan ulama kita, ini nggak benar. Salahnya harus disesuaikan dengan apa? Keterangan Ustadz mengenai ayat Quran tidak benar. Katakanlah umpamanya saya mengatakan suratul kafirun turun dalam rangka untuk menegaskan bara, al-ikhlas menegaskan wala. Ini nggak sesuai, nggak benar Ustadz. Ya, tunjukkan. Betul nggak? Jadi sebetulnya NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi dan lain sebagainya di hadapan Quran mereka semua berdiri sama. Kalau Allah perintahkan untuk menegaskan mengucapkan bara, ya, yang menolak apa? Walaupun dia bersumpah mengatakan mengikuti Quran, bohong. Mau Syiah, mau Sunnah, saya tidak mau tahu. Yang penting di hadapan Quran kalian berdiri sama, tidak ada bedanya sama sekali. Quran bukan seperti hukum yang dibuat manusia. Bahkan bisa dicocok-cocokkan. Hari ini bisa A, besok apa? Seperti Pancasila ditafsirkan berbeda-beda oleh penguasa yang berkuasa. Jadi sebetulnya seperti orang punya meteran. Satu kelompok mengatakan saya punya tanah 100 meter. Yang satu mengatakan tidak, kurang dari 100 meter. Yang satu mengatakan lebih dari 100 meter. Masing-masing bersikuku dengan apa? Meterannya sendiri, dengan meterannya sendiri. Jangan ribut-ribut. Kita ambil meteran yang disepakati, kita ukur. Setelah diukur, jelas bahwa ternyata meterannya kurang dari perhitungan fulan, dia harus terima dong. Betul nggak? Dia mengatakan tidak bisa. Ini meteran dari guru-guru saya. Saya ikuti selama ini. Saya nggak mau terima meteran kamu. Yang satu juga bilang begitu. Bilang apa coba? Kiamat dong kalau gitu. Jadi sekarang masing-masing bilang apa? Saya hanya akan ikuti meteran dari guru-guru dan salaf-salaf saya. Padahal Quran mengingatkan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Waktu diajak kembali kepada apa yang Allah turunkan, mereka bilang kami hanya akan ikuti apa yang datang dari salaf-salaf kami. Kalau kita bawakan Al-Quran, itu tidak begitu menurut pemahaman salaf. Saya bingung, pemahaman salaf jadi ukuran apa Quran? Quran jadi ukuran. Oleh karena itu orang yang mengedepankan salaf dengan membelakangi Al-Quran, saya yakin bahwa ini orang jelas-jelasan telah mengangkat tandingan-tandingan sembahan andada selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau masing-masing seperti ini bagaimana? Saya tidak mau sama sekali dikotori, dinodai oleh fanatisme dan loyalitas kepada kelompok golongan yang membuat loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternoda. Ini harapan kita untuk selamat di hari akhir. Begitu kita dipanggil, ditanya kenapa kamu melakukan hal ini, saya ikuti ya Allah berdasarkan kitab-Mu, ayat-ayat-Mu yang memerintahkan. Tapi kalau saya datang kepada Allah, ya Allah, saya ikuti karena perintah dari guru-guru saya atau kelompok saya. Allah tanya, memangnya saya jadikan guru kamu, kelompok kamu sebagai tolok ukur? Bahaya enggak? Atau seorang mengatakan, saya ikuti hadis-hadis Rasulullah. Memangnya kamu anggap Rasul menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran? Kamu kan dengar ayat Allah yang menjelaskan bagaimana Rasul tidak pernah sama sekali bergeser keluar dari Al-Quran. Lalu kamu terima hadis-hadis yang mengatasnamakan Rasul. Berarti kamu ikut bekerja sama dalam menyebarkan kebohongan.
Dan yang paling dahsyat kebohongan itu kebohongan atas nama Allah. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Siapakah orang-orang yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah? Man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim sekali-kali tidak akan beruntung. Karena kebohongan atas nama Allah ini kebohongan yang berbahaya. Di saat orang berbohong atas nama Rasul sama dengan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya dalam meriwayatkan hadis dari Nabi kita itu bukan hanya melihat di mana hadis tersebut berada, siapa yang meriwayatkan, tapi lihat konten dan isinya sesuai tidak dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita memahami bahwasannya kalimat tauhid berisikan bara dan wala kepada Allah, Allah turunkan 2 surah juga, suratul Kafirun dan suratul Ikhlas, berisikan perintah untuk melakukan bara ya, dan juga menegaskan wala kita kepada Allah. Maka tidak ada keraguan sedikit pun bahwasannya al-bara dan wala ini merupakan hal yang mendasar dalam agama kita. Oleh karena itu dalam surah Taubah ayat 16, Ustaz Alfan bacakan terjemahannya itu. Innama ya'muru itu satu. Surat At-Taubah. Ayat 16, am hasibtu an tutraku. Coba baca terjemahannya coba. Sebelum kita baca ayat Taubah, kita baca surat Al-Ankabut ayat pertamanya. Alif la hasiban nasu an yutraku. Hasiban nasu. An yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia ini beranggapan mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah ya, tanpa diuji terlebih dahulu, hanya dengan sekedar mengatakan kami beriman? Apakah mereka beranggapan bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah ya, tanpa diuji, hanya sekedar mengatakan kami beriman kepada Allah? Mustahil. Waktu mereka mengatakan kami beriman, Allah akan uji walaknya bagaimana kepada Allah. Apakah dia betul-betul penuh kecintaan, penuh loyalitas kepada Allah dan berlepas tangan dari selain Allah? Apa berpegang kepada dua-duanya? Berpegang pada Allah, berpegang juga pada selain Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah akan membuktikan nanti siapa yang betul-betul jujur tulus dalam ucapannya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa yang berdusta. Berdusta bagaimana? Bukan dengan mulut. Antara yang diucapkan sama perilakunya berbeda. Sedangkan as-sadiqin, orang-orang yang perilakunya, ucapannya, hatinya sejalan. Mereka lah orang-orang yang lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan juga dengan bala dan wara kita. Nah, sekarang kita baca ayat 16 surat Taubah, coba terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ke-17, tidaklah pantas, maka nalil musyrikina, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Terus Ustaz. Baik, ya, cukup. Ya. Sekarang ayat 16 ya. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasibtum an tutraku. Sama dengan surat Al-Ankabut. Al-Ankabut tadi.
Apakah kalian beranggapan akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah? Ahasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Padahal Allah belum membuktikan, melihat siapa orang yang berjihad di antara kalian di jalan Allah. Kalau dia mengatakan beriman pada Allah, jihadnya untuk urusan dunia, untuk kepentingannya, ya berarti bohong kan? Atau dia mengaku beriman pada Allah, hatinya bersama musuh-musuh Allah, maka terbukti bahwa dia orang-orang yang diragukan keimanannya. Jadi apakah kalian beranggapan bahwa kalian akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja oleh Allah, padahal Allah belum membuktikan siapa orang yang berjihad di antara kalian dan tidak berteman, ya, tidak menjadikan wali kecuali, ya, tidak menjadikan apa, dan tidak menjadikan, ya, selain dari Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai walijah, sebagai walinya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kata walijah itu diambil dari walaja yaliju. Kata walaja yaliju itu artinya masuk. Nah, kata walijah di sini, ya, menggambarkan apa? Sesuatu yang mengakar di hati dan di jiwa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kalian sampai membuktikan ucapan kalian sesuai dengan sikap dan perilaku kalian, di mana kalian berjuang di jalan Allah dengan jiwa kalian dan harta kalian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga apa? Melihat bukti bahwa kalian ternyata tidak mengangkat selain dari Allah, Rasulnya dan orang yang beriman sebagai walijah, sebagai wali kalian. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini kalau kita cocokkan dengan surat Al-Maidah, kita akan temukan kesesuaian yang amat indah. Coba kita lihat. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai wali-wali kalian. Kalau bekerja sama kesetaraan dengan penuh keadilan bersama orang-orang yang tidak memerangi kita, yang tidak memerangi orang-orang yang beriman, tidak bekerja sama dengan musuh-musuh orang yang beriman, kita boleh kerja sama sama orang Yahudinya, Nasraninya yang baik-baik, bekerja sama menegakkan keadilan, bekerja sama untuk menciptakan suasana yang harmoni, memperlakukan mereka dengan baik, dengan adil, itu boleh. Tapi menjadikan wali tidak boleh. Kenapa? Begitu kita jadikan mereka sebagai wali, kita akan merusak betul-betul apa? Akan merusak haluan hidup kita. Akhirnya begitu ketentuan Allah, ajarannya, bimbingannya bertentangan dengan apa? Dengan wala kita kepada mereka, kita sesuaikan gak enak. Kesian, mereka teman-teman kita. Jadi jangan jadikan orang Yahudi, Nasrani sebagai wali kalian. Wali di sini bukan hanya teman, bukan hanya sahabat. Bersahabat, berteman dengan orang yang adil, baik dengan mereka boleh. Bahkan kita membantu mereka boleh. Tapi menjadikan wali merupakan sesuatu yang berbeda dengan hanya sekedar teman. Itu kita memberikan loyalitas kita kepada Allah. Oleh karena itu kata wala yali, kul mimma yalik, makan dari yang terdekat pada kamu. Artinya apa? Yang terdekat di hati kita, ya, adalah Allah, Rasulnya, orang yang beriman. Agar hidup kita selalu terarah. Jangan sebaliknya. Kita singkirkan orang yang beriman, kita dekatkan ke diri kita orang-orang yang kafir. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya, Allah satukan bersama mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah akan satukan bersama mereka, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Lalu menarik sekali dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala juga apa? Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Kamu akan melihat orang-orang yang hatinya sakit, yang walaknya, ya, bercampur, ya, antara walak kepada Allah dan walak kepada selain Allah. Kamu akan lihat, saksikan orang-orang yang sakit hatinya berlomba-lomba untuk mendekat kepada mereka, mengharapkan cinta mereka, perhatian mereka, penghormatan mereka. Yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Karena kami takut nanti kalau ada bencana, ya,
kemenangan di tangan mereka, kami akan mengalami apa? Akan mengalami betul-betul kehancuran dan kerugian. Jadi untuk berjaga-jaga, kalau sampai nanti orang yang beriman kalah, ya, mereka yang menang, kita tetap dapat perlindungan dari mereka. Jadi satu kakinya bersama orang yang beriman, satu lagi kaki bersama siapa? Orang-orang yang menjadi musuh Allah. Jadi kamu jumpai kebanyakan dari orang-orang yang sakit ini berlomba-lomba untuk mendekatkan diri mereka, mengambil hati mereka. Dan mereka berkata, yaquluna nakhsha an tusibana dairah, kami takut nanti kalau sampai apa? Tadurud dairah, kemenangan di tangan mereka, kita akan menjadi korban mereka. Allah menjawab, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amri min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Fa'asallah, asa kalau dari Allah beda sama asa dari kita. Kalau asa dari manusia, semoga. Kalau asa dari Allah, kabar gembira dan kepastian. Fa'asallah, tidak lama lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kemenangan bagi orang yang beriman. Harapan yang besar dan janji dari Allah akan memberikan kemenangan bagi orang yang beriman. Pada saat itu mereka-mereka yang berhati apa? Berhati ganda, ya, yang menempatkan satu bersama orang yang beriman, satu bersama orang kafir, mereka akan menyesali apa-apa yang pernah mereka lakukan, yang pernah mereka simpan dan rahasiakan di hati mereka. Nah selanjutnya, wa yaqulul ladzina amanu. Pada saat itu orang-orang yang beriman berkata, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Apakah mereka yang kemarin bersumpah dengan sumpah mereka apa? Dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa mereka bersama kalian. Tapi ternyata apa? Hati mereka juga bersama apa? Bersama musuh-musuh kalian. Habitat a'maluhum. Semua amal mereka berguguran. Fa'asbahu khasirin, akhirnya berubah menjadi orang-orang yang merugi. Allah tidak menerima orang yang punya hati mendua. Kalau kamu cinta pada Allah, maka dengan sendirinya kamu akan mencintai Rasulnya dan orang yang beriman. Dari perilaku kamu akan kelihatan kamu ini betul-betul orang yang mencintai Allah apa tidak. Jadi sebelum kita belajar fikih, belajar halal haram, belajar wala dulu yang penting. Karena semua amal kita tidak akan diterima begitu hati kita mendua. Selanjutnya lebih jelas lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Man yartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari kalian keluar dari agamanya. Ini bicara tentang orang yang mendua tadi hatinya. Yang walaknya untuk Allah, untuk juga selain Allah. Siapa yang murtad dari kalian keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan satu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta pada mereka dan mereka juga cinta pada Allah. Karena kecintaan mereka yang sejati pada Allah, Allah juga cinta pada mereka. Kalau Allah sudah cinta pada mereka, apa yang kurang? Adillatin 'alal mu'minin, kalau bertemu dengan orang yang beriman merendah, mengalah, seperti kucing yang mengangkat kukunya disembunyikan ketika bersama anaknya. Harimau yang menyeramkan menarik anaknya sampai ketika menggigit anaknya memindahkan juga dengan pelan-pelan. Tapi a'izzatin al-kafir, di hadapan orang kafir bukan apa? Bukan melewat kayak kerupuk kesiram air. Tapi tegas. Ketika ditawarkan minuman keras, makan yang haram, dia mengatakan, ini haram buat agama saya. Bukan mengatakan lagi sakit perut, lagi mah. Tidak. Saya tidak dibolehkan minum ini. Bahkan dia menolak untuk duduk di majelis yang terdapat minuman keras. Begitu ada majelis terdapat minuman keras, dia mengatakan, maaf saya nggak bisa duduk bersama kalian. Cari tempat lain. Bentuk ketegasan a'izzatin al-kafirin. Jangan nunduk di hadapan orang kafir, nunduk di hadapan orang kaya, di hadapan pejabat penguasa, tapi terhadap orang yang beriman petantang petenteng. Melintir kumisnya, ngasah goloknya, di hadapan musuh lari tebirit-birit. Wal iyadzu billah. Orang yang beriman harus kelihatan pribadinya yang betul-betul tegas. Orang yang berserah diri pada Allah tidak akan takut walaupun menghadapi kematian depan mata. Karena dia akan disambut oleh Allah. Tapi kalau dia berkhianat kepada Allah, walaupun didukung, dikawal, walaupun waktu meninggal dunia diantarkan ke taman pahlawan, kemudian mendengarkan dentuman meriam, tidak akan berguna melindungi dia. Malah dentuman meriam bagi orang-orang yang berkhianat merupakan pembukaan bagi para malaikat untuk menyiksa mereka, waliyadzubillah. Kecuali bagi para pahlawan dalam arti yang sebenarnya.
Nah, selanjutnya apa? Yujahiduna fi sabilillah. Hidup mereka berjuang di jalan Allah. Berjuang di sini bukan hanya perang. Perang itu hanya bahagian kecil dari jihad. Dalam masa damai, berjuang menegakkan keadilan kebenaran, menghadapi yang mungkar, itu perjuangan yang besar. Menghadapi korupsi, menghadapi ketidakadilan dimulai dari dirinya sebelum orang lain. Berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka nggak takut terhadap cemoohan. Siapapun juga yang mencemoohkan mereka, selagi benar, walaupun dicemoohkan mereka tidak peduli. Kemudian, dzalika fadlullah yujahidun fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Itulah karunia Allah yang Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang mendapatkan karunia bukan yang kaya, yang berkuasa, tidak, tapi yang punya keimanan, ketulusan, kecintaan pada orang yang beriman, ketegasan menghadapi orang kafir, itu orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Allah maha luas karunianya. Nah, terakhir, innama waliyukumullah wa rasuluh. Nek sampean, kamu semua ingin tahu siapa wali kalian yang sebenarnya yang diakui oleh Allah, sesungguhnya wali kalian hanyalah Allah dan Rasulnya. Allah di atas semuanya. Wa rasuluhu, dan rasul, karena dia membawa risalah dari Allah. Walladzina amanu. Kenapa orang yang beriman? Bukan kita persekutukan dengan Allah. Orang yang beriman karena seiman dengan kita, jalannya semua menuju Allah. Jadi wali kalian yang sebenarnya Allah, rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, menggambarkan ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, kemudian menjadikan Rasul sebagai walinya karena pembawa risalah dari Allah, dan orang yang beriman karena seiman dengan dirinya, mau nggak mau suatu diajak untuk menegakkan kebenaran, mereka tidak akan menolak. Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, orang yang beriman sebagai walinya, maka hizbullah akan meraih kemenangan. Tanpa ini jangan harap kita akan menang kalau masing-masing bawa bendera, bawa kelompok, bawa golongan. Akhirnya begitu selesai, masing-masing bagi-bagi kue. Nah, ini pelajaran buat kita. 212 pada saat berdemo bersama-sama sukses berhasil. Setelah kelar, mulai ribut kembali lagi. Ini menunjukkan bahwa walaknya bukan untuk Allah. Nah, kalau kita ingin berhasil, satukan bangsa kita dengan menyatukan walak kita hanya kepada Allah. Jadi baik itu Habib, kiai, pejabat, wakil rakyat, rakyat jelata, di hadapan Allah semua sama. Kalau Habib kiainya salah, ya salah. Kalau walaknya untuk Allah. Jadi nggak ada, kalau Habib berbuat dosa, kiai berbuat dosa, benar. Kalau Habib minum khamar, itu bukan khamar yang minum susu, itu namanya kebohongan. Kalau orang awam berbuat salah, dihukum dengan berat, bahkan dilecehkan, dicemoohkan. Ini nggak benar sama sekali. Begitu juga, kalau polisi salah, ya salah. TNI salah juga sah. Kalau presiden salah, ya salah. Di hadapan hukum harus sama, tidak berbeda. Kalau tidak, di dunia nggak kena, di akhirat bakal menghadapi hukum yang amat berat. Nah, kita berbicara dalam rangka ingin melakukan perbaikan buat negara. Nggak berpihak pada kelompok, golongan manapun, tapi menegaskan loyalitas kita untuk Allah, Rasulnya, orang yang beriman, dan kita tidak mau diganggu gugat dalam hal ini. Untuk walak kita nggak mengatakan pada orang lain. Untuk kita, walak kita hanya untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Bukan untuk Syiah, bukan untuk Sunnah, bukan untuk Salafi, bukan untuk Muhammadiyah, bukan untuk Persis, bukan untuk partai, tapi untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Oleh karena itu kita bisa bersatu dengan semua bangsa yang lain yang punya walak yang sama. Betul enggak? Nah, kalau orang nggak suka, itu wajar. Kalau orang nggak suka dengan apa yang kita sampaikan, wajar. Karena hati orang berbeda-beda. Ada yang hatinya memang betul-betul penuh berserah diri kepada Allah. Jangankan Ustadz Hussein, Nabi Muhammad menghadapi penentangan, menghadapi pembangkangan, menghadapi fitnah yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan nabinya bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan membahayakan kamu. Tugas kamu hanya menyampaikan. Sedangkan yang menjadi apa? Penghisap, yang menghisap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin. Demikianlah
Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita sampaikan dapat betul-betul menyadarkan kita, membangun walak kita semata-mata hanya untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Kita mengajak ikhwan dari semua kalangan, dari NU, Muhammadiyah, Persis, Salafinya, yang mau bersatu di jalan ini. Bukan berarti harus meninggalkan Muhammadiyah, tidak. Dia di Muhammadiyah, di NU-nya. Tapi ingat, jangan NU lebih daripada Allah. Jangan Banser lebih daripada Allah. Akhirnya kalau Banser dibayar, betul tidak? Jangan Kiai Ustadz Habib lebih daripada Allah, tidak. Allah, Rasulnya, orang yang beriman. Nah, kalau siapa saja salah, saya salah. Bukan berarti saya ini bersih dari kesalahan. Saya menyerahkan loyalitas sepenuhnya kepada Allah, Rasulnya, orang yang beriman. Tapi sebagai manusia nggak lepas dari kesalahan. Kalau salah, ya ngakui kesalahan. Nggak lepas dari kemaksiatan, mohon ampun. Tapi jangan saya bilang bahwa kesalahan saya benar. Kalau saya bela kesalahan saya, berarti saya berkhianat. Ini bisa menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu saya juga ingin semua orang memandang ulama, memandang kiai, memandang Ustadz Habib sebagai orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Nah, kalau perbuatan mereka nggak sesuai dengan risalah Allah, orang berhak, bahkan wajib untuk mengingatkannya. Saya juga begitu, kalau apa yang saya sampaikan bertolak belakang dengan kebenaran, jangan ragu-ragu. Sampaikan baik melalui rasil atau langsung kepada saya, Ustadz maaf, apa yang saya sampaikan tadi tidak sesuai dengan kitab Allah. Tapi jangan mengkritik pendapat saya tanpa alasan atau mengembalikannya pada Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Itu namanya mengadu domba. Jangan, sampaikan alasannya apa, tanpa membawa siapa yang menyebutkan. Yang penting bawakan argumentasinya. Kalau saya lihat argumentasinya benar, saya siap untuk meninggalkan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Selagi kita manusia, tak mungkin kita luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun fatubu jami'an ilallahi ayyuhal mu'minun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Alfan ya. Ya, mudah-mudahan dan waladun kita hanya kepada Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Baik, terima kasih untuk yang hadir di sini dari Pendal, dari Yogyakarta, dari Pamulang, dari mana-mana. Alhamdulillah, membuat kami jadi semangat. Ya, saya Muhammad Krishna, kemudian ada Bima, Chandra, Ondi Saputra, Anis, kemudian juga Fahri dan Yusuf Bangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.